Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan yang kelima. Ini membahas tentang gangguan kekurangan yodium. Uh, Oke, ya. Jadi yodium sendiri ini secara metabolismenya dalam tubuh normal ya dihasilkan sekitar 20-30 mg yodium. Dan lebih dari 75%-nya itu berada dalam kelenjar tiroid atau disimpan di kelenjar tiroid. Dibutuhkan untuk biosintesa hormon tiroid gitu. Jadi intake-nya lebih dari 1 mg per hari itu bisa dibilang kebanyakan atau bahkan berbahaya. Maka yang dianjurkan adalah sekitar 100 sampai 150 mikrogram per hari. Nah, fungsi yodium sendiri adalah pertama pembentukan hormon tiroksin atau hormon tiroid. Ini terdiri dari T4 dan T3. Perkembangan sistem syaraf pusat, pertumbuhan anak dan remaja, dan aktivator berbagai macam metabolisme dalam tubuh. Ini proses penyerapan dan ekskresinya. Jadi yodium sendiri adalah dia diserap dalam bentuk iodida, disimpan dalam kelenjar tiroid, dan yang digunakan untuk sintesa itu bentuknya adalah T3 dan T4. T3 adalah tiroksin, sedangkan T4 adalah triiodotironin. Ekskresi melalui urin dan sebagian kecilnya melalui feses. Berikut angka kecukupan gizinya untuk masing-masing segmen usia, dan biasanya akan lebih besar untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, yang dimaksud dengan hipotiroid ini adalah keadaan di mana menurunnya pengeluaran hormon tiroksin yang disebabkan faktor bawaan, sifatnya idiopatis, dan bisa dilakukan operasi kelenjar tiroid untuk tindakan medisnya. Biasanya ditandai dengan kreatin. Di sini penyebabnya karena menurunnya sekresi yang dimulai sejak lahir, sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak optimal. Lalu yang disebut dengan mixedemia, ini bentuk berat dari hipotiroid yang ditandai dengan tebalnya jaringan kulit sekitar muka atau kulit anggota tubuh. Dan menurunnya hormon tiroksin ini disebabkan karena kurangnya yodium, atau biasa pada suatu wilayah itu dikenal dengan gondok endemik. Jadi biasanya pada wilayah-wilayah tertentu yang memang asupan dari makanan sumber yodiumnya itu rendah. Nah, ini beberapa dampak dari kekurangan yodium dari masa fetus itu biasanya akan cenderung berisiko abortus, lahir meninggal dunia, atau mengalami kelainan kongenital. Lalu ada yang sifatnya kreatin, ada dua, ada yang sifatnya aerologik. Ini biasanya yang dialami adalah defisiensi atau retardasi mental, terus adanya gangguan bisu atau tuli, atau matanya juling. Dan yang disebut dengan kreatin myxodentathosa, ini biasanya dari segi fisiknya terlihat kerdil, lalu ada retardasi mental. Sedangkan pada anak dan remaja bila berlanjut itu akan menjadi hipotiroid ataupun gondok dan gangguan fungsi mental dan perkembangan. Untuk dewasa juga akan berlanjut nantinya sampai usia dewasa. Nah, GAKI sendiri ini adalah gangguan kekurangan yodium yang ditandai dengan adanya goiter. Jadi goiter ini adalah kata lain dari gondok, yaitu pembesaran kelenjar tiroid. Bisa sifatnya permanen atau sementara. Kalau sementara ini biasa dialami pada ibu hamil atau ibu menyusui yang memang dia membutuhkan yodium itu jauh lebih besar, dan banyak terjadi pada wanita. Ya, nantinya kalau ibu hamil atau ibu menyusuinya mengalami GAKI, dia akan melahirkan anak yang kreatin atau resiko kreatin atau memang ada gangguan mental. Nah, ini yang disebut dengan iceberg fenomena dari iodine defisiensi, yaitu tampilannya mungkin hanya kreatin saja, tapi ternyata bila ditelusuri lebih dalam dia akan mengalami retardasi mental yang lebih besar gitu. Jadi sebenarnya ada masalah yang lebih besar di selain kreatin, tapi hanya tampilannya itu hanya kreatin aja. Itu mungkin kalau gambaran dari kekurangan yodium itu gambarannya hanya seputar kerdil saja, kreatin saja, gangguan pertumbuhan saja, tetapi ternyata akan berpengaruh juga sampai ke retardasi mental dan perkembangan otaknya.
Nah, terapi dietnya untuk orang dengan hipotiroid, biasanya energinya diberikan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, dan tinggi badannya. Jika kegemukan, biasanya kurangi berat badannya secara bertahap dan mengurangi asupan energi seharinya. Proteinnya diberikan cukup sesuai kebutuhan atau 1 gram maksimal per kilogram berat badan atau sekitar 10-15% total energi. Lemak sekitar 20-25%, karbohidrat sekitar 60-65%. Vitamin dan mineral diberikan dalam bentuk suplemen atau multivitamin, terutama untuk mengganti vitamin dan mineral yang rendah penyerapannya. Yodiumnya diberikan cukup sesuai kebutuhan karena kalau berlebihan juga akan berisiko. Air dan serat diberikan cukup. Nah, sedangkan hipertiroid ini adalah kondisi di mana peningkatan produksi tiroksin hasil dari hiperkatabolisme. Karakteristiknya sangat erat sekali, kebalikan dari hipotiroid, dia mengalami peningkatan BMR, terus penurunan berat badan walaupun asupan makanannya tinggi dan nafsu makannya baik, lalu adanya peningkatan metabolisme protein, juga peningkatan produksi keringat atau cairan tubuh. Nah, akibat adanya hipertiroid ini, maka gejalanya yang muncul BMR-nya meningkat, makan banyak tapi tidak gemuk, matanya cenderung membesar. Bila tangan dibuat posisi 90 derajat, telapak tangannya akan tremor. Terus adanya dia cenderung hiperaktif, gelisah atau tidak bisa diam. Dan kelebihan yodium ini akan mengalami pembesaran kelenjar tiroid juga seperti pada defisiensi, tapi plus sesak nafas. Terapi dietnya biasanya energinya kita berikan tinggi, yaitu 40 kilokalori per kilogram berat badan karena ada peningkatan BMR tadi. Protein diberikan tinggi juga 1-1,75, lemak sekitar 20-25%. Karbohidrat diberikan sisa dari hasil perhitungan protein dan lemak. Vitamin diberikan cukup, terutama vitamin A, B kompleks, dan C dapat memberikan bentuknya suplemen. Mineralnya kalsium, fosfor, vitamin D itu harus cukup untuk mengimbangi hipermetabolismenya. Terus serat diberikan cukup, air diberikan minimal 3 liter sehari karena akan banyak pengeluaran atau ekskresi air dalam tubuh. Terus pemberian makanan dengan porsi kecil tapi sering untuk membantu pasien yang nafsu makannya menurun dan untuk mencegah rasa lapar. Ini yang disebut dengan goiter, jadi pembengkakan kelenjar tiroid. Nah, ini yang disebut dengan metal retardation yang mungkin terjadi pada anak dengan kekurangan yodium. Dan ini disebut dengan kretinisme, jadi pertumbuhan yang kerdil padahal usianya sudah cukup tua yang akan terus bertambah parah di usia dewasa ya. Ini disebut dengan gondok plus kreatin. Pencegahannya adalah kita melakukan fortifikasi yodium pada garam. Ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Juga ada yang disebut dengan minyak yodium di beberapa wilayah, dan kalau di Thailand itu dia melakukan iodisasi air. Berikut adalah bahan makanan sumber yodium, biasanya adalah sumber-sumber makanan dari laut. Jadi memang kalau ada gondok endemik tuh biasanya di wilayah-wilayah pegunungan yang justru makanan dari sumber laut ini sangat jarang dikonsumsi seperti itu. Jadi harus diperhatikan sumber makanan ini yang sangat baik untuk dikonsumsi khususnya pada ibu hamil dan menyusui untuk mencegah adanya kekurangan yodium. Nah, ada yang disebut dengan makanan goitrogenik. Ini adalah zat dalam bahan makanan yang justru dapat menghambat penyerapan dari yodium atau pengambilan yodium oleh kelenjar gondok sehingga konsentrasi yodium itu menjadi lebih rendah. Jadi dia sifatnya itu sebagai inhibitor. Nah, contoh-contohnya adalah kelompok sianida seperti pada singkong, daun-daunan atau daun-daunan umbi, rebung, terong gitu, kelompok mimosin, petai Cina, kelompok isotiosinat, daun-daun pepaya, dan kelompok-kelompok asam, jeruk nipis dan belimbing bulu. Oke, kiranya sekian itu aja materi tentang daki kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.